Oke ya, di sini ada problem 93 ya, Fugu Jackson. Nah ini kita baca ya, two halves of spherical metallic cell of radius r gitu ya. Jadi ada dua logam metal ya dengan jari-jari r, berongga, logamnya berongga. And infinite conductivity. Jadi ini ada dua bagian. Nah, dua bagian. Dan di sini infinite conductivity are separated by a very small insulating gap ya. Jadi konduktivitas tak hingga dipisahkan oleh apa namanya sebagian kecil ya, gap, celah ya. And alternating potential is applied between the two halves of square so that the potential are plus minus v cos omega t. Nah, jadi di sini ada apa namanya bola ya, berjari-jari r ya. Kita gambarkan dulu aja. Tapi bolanya itu setengah ya. Nah, ini bolanya kurang lebih itu setengah bola ya. Nah, kurang lebih gini. Nah, terus yang satunya juga sama ya. Jadi bolanya itu terpecah gitu ya. Nah, dipisahkan oleh insulating gap katanya gitu ya. Nah, ini punya jari-jari R gitu ya. Nah, ini ya jari-jarinya R gitu. Nah, terus dia tuh punya potensial yang alternating potensial, nah, potensial yang berubah-berubah tanda gitu ya, is applied between the two halves of the sphere so that the potential are plus minus cos omega t. Jadi potensialnya di sini plus minus v cos omega t ya. Nah, itu in the long wavelength limit. Nah, jadi pada batas dengan panjang gelombang yang tak hingga ya, atau panjang ya. Jadi untuk lambdanya tak hingga, carilah ya. Nah, pertanyaannya itu medan radiasi gitu ya. Jadi ada pertanyaan medan radiasi ya. Nah, biasanya medan radiasi ya, kalau nggak medan listrik, medan magnet. Dan ini distribusi angularnya dari power. Nah, ada daya ya. Jadi ditanya itu ada daya. Nah, daya berarti ini dP per d omega ini ya. Nah, ini K nya dayanya gitu ya. Nah, biasanya yang tanya itu ya seputar ini saja gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita cari apa itu medan radiasi ya. Tapi ini agak panjang ya. Nah, yang pertama cari medan lah, seperti itu ya. Nah, ini dia bilang long wavelength ya. Long wavelength itu kan berarti apa? Zona radiasi ya kalau nggak salah ya, zona radiasi. Nah, maka nanti kita harus tahu rumusnya ya, rumusnya H dan rumusnya E itu. Nah, itu rumus H sama E nya bisa dicek ya di buku Jackson ya, atau catatannya P. Kamila ya. Oh, ini tak bukakan dulu karena aku sendiri gak hafal. Nah, ini ya, ini rumus H dan E. Nah, nanti siapa tahu di ujian butuh gitu ya, rumus H dan E. Nah, kalau H-nya itu, nah ingat ya, ini untuk apa? Ini pada zona radiasi ya. Nah, kenapa radiasi mas? Ya karena di sini tadi dibutuhkannya itu long wavelength, jadi harus tahu ya. Nah, kalau misalkan small wavelength berarti zona satunya ya, zona statis ya. Hanya ini CK pangkat 2 sebenarnya teknik 4P N cross P ya, itu dikalikan E pangkat IKR dibagi R ya. Nah, ini adalah medan magnet. Terus yang satunya ini ya, E Z0 H cross N ya. Nah, Z0 itu adalah akar U0 per E0 ya.
Nah, jadi pertama kita suruh nyari ini ya. Nah, ini baik baik H maupun E itu butuh apa? Butuh nilai P ya. Yang ini E yang nggak usah ya, tapi butuh H ya. Dimana H ini butuh P ya. Nah, ini cari cari P-nya gitu ya. Nah, P itu apa kemarin? Momen dipol ya. P ini adalah momen dipol gitu ya. Nah, gitu. Nah, apa rumusnya P kemarin yang masih ingat ya? Nah, momen dipol itu dirumuskan kan gini ya. Nah, gitu. Jadi soalnya Pak Bobi itu pasti applied ya. Nah, pasti pakai perumusan-perumusan yang udah diajari sama beliau. Ini ya, integral Pak Bobi pakai R ya. R rho R. Nah, masalah aksen ini lupa aku. Adik Kamila bisa cek ya. Ini nah, ini ya. Kita punya ini. Ini adalah momen dipolnya. Gitu ya. Oke. Berarti dari momen dipol ini nanti kita butuh apa nih? Dari momen dipol ini nanti kita butuh rho ya. Nah, itu rho-nya itu ya tetap harus kita cari ya gitu. Nah, oke, gimana cara nyarinya ya gitu ya. Nah, tapi ingat ya, rho di sini kan kerapatan ya, artinya ya kerapatan itu kita harus tahu kerapatan ini apakah kerapatan volume atau kerapatan permukaan ya. Dek Kamila bisa cek di sini ada kata-kata apa ini, kata-kata shell ya. Shell itu berongga ini ya. Karena berongga berarti rapatnya berarti rapat permukaan ya. Artinya nanti variabel rho nya itu jadi sigma ya. Nah, itu bisa dimodifikasi jadi sigma gitu ya. Nah, itu. Jadi rho di sini perlu dimodifikasi lagi. Rho itu jadi sigma ya. Dan ingat bahwa sigma itu rumusannya kan gini ya. Min epsilon 0 do V ya per do n ya pada arah radial ya. Arah normal ya. Nah, itu. Nah, V itu apa? Nah, itu ya, kita perlu kita catat lagi di sini. V di sini adalah ya. V di sini adalah potensial ya atau field ya, potensial listrik ya. Nah, gitu. Maka Kamila harus tahu V-nya ini apa untuk ini, untuk bagian untuk lingkaran ini. Nah, berarti kita definisikan dulu potensialnya ya. Potensial listriknya. Dan ingat, potensial listrik di sini deh, ini berada dalam koordinat bola. Nah, seperti yang pernah aku ingatkan sejak dulu ya, kita les bahwa kita harus ingat menguasai bab 2 gitu ya. Potensial listrik pada bola itu Kamila bisa cek di bab 2 atau bab 3 ya. Di bab 3 itu ada pada equation ini. Kamila bisa cek ya. Itu ada kalimat bahasa Inggrisnya ya. Ini di halaman ya, tak tuliskan ya. Halaman 101 ya. Nah, equation 3,36 ya. Di sana potensialnya itu gini ya. Ada R theta itu jelas gini ya, V. Nah, ini 3/2 R per A P1 cos theta ya minus 7/8 ya. Ini R per A pangkat 3 P3 ya. Nah, ini cos theta dan seterusnya ya. Nah, ini dimana di sini V-nya ini jelas fungsi waktu. Nah, ini kenapa fungsi waktu, Mas? Ya karena di sini tadi V-nya plus minus V cos omega T ya. Tapi ini potensialnya ini bergantung R, theta, dan T gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ya sudah, tinggal masukkan aja ya, cari rho-nya. Nah, maka rho-nya atau sigma-nya kan gitu ya. Ini rho sigma tadi kan min E0
do V per do N ya. Nah ini kita cari pada R-nya, kan di sini A ini apa? A ini bola berjari-jari A ya. Jadi A ini adalah bola berjari-jari A. Nah, tapi di sini jari-jarinya R besar, maka Dek Kamila harus revisi lagi. Equation-nya itu harus Dek Kamila ganti apa? Ini ya, A ini ganti R. Nah, ini ya. R itu bukan A. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini berarti ini nanti ini dievaluasi di R sama dengan R besar ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita turunkan berarti nanti ini ya, min E0 ini ya. Ini kita turunkan terhadap R ya, karena di sini fungsinya fungsi R gitu ya. Do per do R ya, dari fungsi itu semua tadi. Nah, ini turunkan terhadap R kecil. Nah, berarti hasilnya ini ya. Nah, 3/2 gitu ya. 3/2 ini ada apa ini? Ada epsilon 0 ya. Nah, jadi kita ambil yang suku pertama aja gitu ya, paling enak ya. Jadi kita ambil yang suku pertama gitu. Ini ada apa lagi? Ada V fungsi T ya. Terus di sini turunannya ini terhadap R kecil, berarti ini kan nanti seper R ya. Nah, ini per R P1 cos theta ya. Jadi ini kita ambil suku pertama aja. Kalau gitu ini ya 3/2 RR P1 cos theta ya. Oh ya, P1 itu apa? P itu polinom apa? Polinom Legendre ya. P itu. Nah, di sini ya. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, dapat nih sudah gitu ya. Seperti itu. Tapi di sini kerapatannya tidak hanya ada satu sisi ya. Juga nanti ada sisi yang lain ya. Di sini itu V yang masuk ya. Jadi ada medan listrik yang masuk, ada medan listrik yang keluar ya. Jadi kalau misalkan ini bermuatan, permukaannya bermuatan, berarti kan medan listriknya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang ngarah ke R lebih dari R besar, ada yang ngarah ke R kurang dari R besar yang di dalam ya. Nah gitu, jadi ini V yang masuk ya. Nah nanti dengan apa, dengan cara yang sama kita bisa cari ya V, ini V yang masuk ya, jadi ini V yang in. Nah itu ini. Nah lalu gimana dengan apa namanya, gimana dengan V yang keluar ya. Nah, V out ya. Ini R fungsi theta gitu ya. Nah, ini. Itu. Bentar, aku cekkan equation-nya dulu ya. Nah, ini. Bentar. Jadi ada dua bentuk itu. Nah, ini ya. Itu nanti bisa dicek ya. Jadi ini bentuk yang lebih umum ya, ini juga ada bentuk yang lain ya. Jadi ada bentuk yang lebih umum ya. Nah, ini itu ada di halaman 103 ya. Nah, 103 itu ada dua macam ya. Nanti itu ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Itu. Ini untuk R lebih dari C gitu ya. Ini R kurang dari C. Yang ini di dalam ya. Atau in, ini yang di luar, atau yang bagian out ya, yang ini. Yang di luar nanti ini bedanya itu pada koefisien R kecil R besar itu. Nanti adanya di Kamila bisa mengacu ke equation yang di sana ya. Nah, di equation yang di situ nanti itu untuk yang di luar nanti itu apa? R besarnya itu yang di atas ini ya. Nah, ini V fungsi T. Nah, ini 3/2, nanti ini R per R pangkat 2 ya. P1, nah ini sebagai fungsi cos theta ya. Nah, atau kalau di Kamila kesusahan belajar yang ini, tinggal ambil aja rumus yang ada di sini gitu ya. Nah, ini. Nah,
Ya semoga aja Pak Bobi gak suruh nurunkan ini ya buat selesai ya, menurunkan ini panjang. Nah, nah Iya, nanti Mas. iya. Nah, ini row-nya berarti ini ada yang in, ada yang out. Nah, karena apa namanya, soalnya Pak Bobi itu di luar dugaan ya, jadi aku cari soal yang juga di luar dugaan ya, ini. Nah, berarti ini nanti ini cari juga ya, ini min n0 do v out per do n ya, untuk r sama dengan r. Berarti ini kita evaluasi ya. Nah, diturunkan ya. Nah, ini diturunkan terhadap r. Nah, n0 do v out per do r ya, untuk r sama dengan r besar. Berarti ini r kecil pangkat 2, berarti min 2 nya pindah ke depan ya, min 2 nya pindah ke depan. Ini 3 per 2, oh dikali minus yang luar ya, ini nanti ini r besar kuadrat dibagi r pangkat 3 kecil ya, jadi kan r pangkat min 3 ya. Nah itu ada P1 cos theta ya. Ini sorry, ini di R sama dengan R ya. Jangan lupa tadi ini juga di R sama dengan R besar ya. Nanti kalau R sama dengan R besar dimasukkan, nanti jadinya ini ya. Nah itu. Jadi itu ya. Ini P1 cos theta ya. Nah ini R-nya masukkan R besar. Nah berarti kalau R besar dimasukkan, yang bawah sisa 1/R ya. Nah itu. Nah berarti ini sisa 3 doang dong. 3. Dan jangan lupa ya, ini lagi-lagi di depannya ada epsilon 0. Nah ini kebiasaan ya, Kak teliti. E0, dan ini ada VT ya. Nah ini berarti ini 3 ya per R ya, 3 epsilon 0 VT per R ya. Ini P1 cos theta. Nah seperti itu ya, itu jawabannya. Nah sekarang ya, berarti kita bisa ambil ini kerapatan total ya. Kerapatan total jadi row in plus row out ya. Berarti ini ada dua suku nih. Suku yang pertama yang tadi 3 E0 VT ya per 2R. Nah, masing-masing ada P1 cos theta nya ya. Berarti ini jumlahkan dengan yang ini ya. Nah, ini juga dijumlahkan nih. Berarti ini plus 3 E0 VT per R ya. Nah, itu. Ini sama-sama ada P1 cos theta nya. Nah, ini 3 per 2 tambah 3 gitu ya. Nah, ini 3 per 2 tambah 3 berapa ya? 6 per 2 berarti 9 per 2 ya. Nanti ini hasilnya adalah 9 per 2 R E0 VT P1 cos theta gitu ya. Nah, terus ya sudah, kita dapatin rho-nya ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita nyari apa tadi, momen dipol ya. Nah, momen dipol P integral R rho D3 D3R ya. Nah itu kita cari momen dipol. Nah, ini ya P. Nah, seolah-olah rumusnya simple ya. Nah tapi kita lihat ya, R D3R ya ini. Nah berarti ini kan kita kan lihatnya pada koordinat bola ya. Koordinat bola itu ada 3 suku ya. Suku ya, kita bisa ambil apa namanya kartesian aja lah ya. Berarti nanti ini ada 3 ya, PX, PY, dan PZ ya. Nah itu. Nah gitu. Terus gimana dong? Nah berarti kita ambil dulu PX ya. Nah kita cari P nya kan, berarti kan ada 3 suku nanti. Nah ini PXI, PXY, C, PZK ya. Nah berarti PX nya integral R, berarti R nya adalah X ya. Integral X, rho nya ya tetap sama. Ayo D3R nya pada arah X untuk koordinat bola gimana ayo. Nah ini R
ya, sin theta cos phi ya. Nah, cos phi d apa, d ini ya, d omega ya, elemen apa, elemen dari permukaannya pada arah x. Nah itu seperti itu. Nah ini d omega nya ini apa pada koordinat bola itu. Nah d3r ya. Nah ini itu adalah ini ya, tuh aku lupa, r sin theta d theta d v. Nah ini ya komponennya ya. Nah berarti ini itu seperti ini. Nah sekarang x nya ini apa pada koordinat bola itu. Oh masya Allah, aku kebablasan ya. Ini r nya itu kan x nya itu ini. Nah ini x nya sudah diwakili sama ini tadi. Nah ini, nah x nya itu sudah apa namanya ini. Nah cc ini loh. Nah ini integral. Nah ini x nya ini ya, ini. Nah ini jari-jarinya r besar ya. Nah gitu, itu x nya, x integral x rho d3r. D3r nya itu tadi. Nah berarti oh setan, ini itu r kuadrat. R kuadrat gini. Nah r kuadrat gini. R kuadrat d omega ya, r kuadrat. Nah d omega nya itu ini sin theta d theta d v. Nah ini v smart ya, jangan lupa ya. Ya udah, r kuadratnya dikeluarkan ya. Nah r kuadratnya keluar ini, berarti ini keluarin. Nah di sini integralnya ada dua ya. Nah, integralnya ada dua. Terus ini x nya r sin theta cos phi. Nah rho nya tadi apa? Rho nya tadi adalah 9/2 ya, E0 VT per R ya, coret ya. Tadi ada P1 cos theta ya. Ini d omega ya, d omega nya tuh ini R kuadrat sin theta d theta d dv ya. Nah nih kita kumpulkan yang theta sama theta. Nah ini 9/2 R kuadrat E0 VT, keluarin aja. Nah ini keluarkan ya, sin theta P1 cos theta ya. Ini sin kali sin ya, kuadrat ya, d theta. Sisanya apa itu? Sisanya adalah integral cos phi dv ya, 0 sampai 2 pi ini. Nah ini 0 sampai pi. Nah apapun hasil yang kedua ini ya, integral cos phi dv itu diintegralkan satu periode, itu hasilnya 0 gitu ya. Maka yang px itu hasilnya 0 gitu ya. Itu. Nah dengan cara yang sama, nanti yang PY itu pasti sama juga karena simetris ya. Nah nanti Kamila masukkan ya, PY tadi apa itu, integral ya, rho R ya. Ingat Y itu nilainya ini R sin theta sin phi. Nah ini ya, ini adalah Y nya ya, ini adalah Y nya ya. Nah ini dikalikan tadi apa, R kuadrat d omega ya, ini pasti 0 juga. Nah itu sudah simetris ya pasti ya, karena kenapa? Lingkaran itu simetris kan, alasnya ini apa, alasnya ini itu kan pada komponen x dan y ya. Nah ini nah ini loh, nah ini x, ini y nya, ini x nya, ini y nya. Nah pada bagian alas ini pasti simetris, jadi nilai px sama py pasti sama-sama 0. Nah nanti Kamila bisa buktikan ya di sana ya. Nah ini, nah yang pz itu gimana? Yang pz ini lebih enak, integral rho r, dan komponen z nya pada bola itu gimana? R cos theta ya. Nah ini r kuadrat d omega ya. Nah ini bisa dikeluarin ya, ini r kuadrat r berarti di r pangkat 3 ya. Nah integralnya jadi 2 rho r cos theta. Nah d omega nya ini tadi kan
sin theta d theta d dv ya, itu kalau pada bola elemen permukaannya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya gini, Mas, ini bisa jadi pertanyaan ya. Nih, Mas, ini kan D3R. Kalau di kata Mbak Bobi atau kemarin yang aku jelasin atau di buku, ini kan elemen volume ya harusnya ya. Karena kan D pangkat 3 itu kan volume ya. Nah, pertanyaannya, kok kenapa ini elemennya cuma 2 pangkat 2? Ini ya. Ini kan D kali D, kan D kuadrat ya. Sedangkan di sini kan D pangkat 3. Harusnya ini ada 3D gitu. D, 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 DR, D theta, D V. Nah, ini volume. Kenapa kok ini jadi elemen permukaan? Karena di sini dia bilang lagi-lagi, dia bilang apa? Berongga gitu ya. Jadi ini berongga. Nah, ini sel itu artinya rongga ya. Kalau rongga berarti apapun volumenya itu nanti rumusnya jadi rumus permukaan. Loh, kenapa? Karena permukaannya hanya didistribusikan di bagian permukaan saja gitu ya. Jadi rumus ini itu termodifikasi jadi d omega ya. D omega ini apa? Jadi d omega ini itu adalah elemen permukaan ya. Elemen selimut ya. Permukaan atau selimut dari apa? Dari bola ya. Ini r kuadrat sin theta d theta d dv ya. Gitu. Kalau volume gimana, Mas? Tinggal ditambahin dr aja ya. Gitu. Nah, ini PZ ya. Nah, ini. Nah, kalau PZ gimana, Mas? Nah, kalau PZ ini ya. Nanti ini tetanya dari 0 sampai pi ya. dv-nya sampai 2 pi. Nah, ya udah. Nanti ini r pangkat 3 yang ini sin theta ini ya kumpulkan sama yang rho r tadi kan ini kumpulkan semua yang theta. Rho r tadi ini kan 9/2 ya. 9/2 E0 VT per R dikalikan P1 cos theta ya. Nah, ini berarti ini 9/2 nya keluarin aja, E0 gitu ya, VT ya. Nah, ini keluarkan ya, nggak perlu ini keluarin aja. Nah, ini VT per apa itu, per 2R ya. Nah, ini 0 sampai pi ya. Terus ini sin theta cos theta ya. Sin theta cos theta P1 cos theta ya. D theta ya. Nah, oke. Terus dikalikan apa ini? Dikalikan bagian yang 2pi. Nah, ini ya. Ini 2pi dv ya. Nah, ini integral sampai 2pi. Ya, ini hasilnya ya 2pi ya. Nah, terus hasil yang ini berapa, Mas? Nah, kita cek P1 itu kan hasilnya P1 cos theta, itu kan hasilnya apa? Cos theta kan. Nah, gitu ya. Nah, kalau P0 baru 1 ya. Jadi P0 X itu 1 ya. Nah, P1X itu adalah X. Nah, itu polinom Legendre-nya. Nah, ini berarti ini 9/2, ini kan coret ya. Coret sisa 2 ya. R kuadrat E0 VT ya. 0pi, dan ini ada 2pi nya ya. 2pi. Terus ini sin theta cos kuadrat theta d theta ya. Nah, kita misalkan aja tetanya itu jadi cos gini ya, cos theta. Terus ini turunannya cos apa? Min sin ya. Nah, ini cara cepat ngitung integral substitusi. Nah, biar kita nggak kebanyakan misal. Ini sin theta coret ya. Integral cos kuadrat d cos itu kan berapa? 9/2, ini kan gini ya, r kuadrat E0 VT 2pi gini ya. Ini hasilnya kan 1/3 cos pangkat 3 theta ya. 0 sampai pi. Nah, masukkan ya. Itu. Dan ini ada minusnya loh. Nah, ini berarti kan min 1/3 ya. Berarti ini min 3/2. Oh, ini coret ya. Min 3pi ya. Min 3pi, nanti koreksi ya kalau salah ya. Min 3pi R kuadrat. Nah, gini. Cos pangkat 3 masukkan ya. Cos pi pangkat 3 min cos 0 pangkat 3 ya. Cos pi itu min 1 ya. Min 1 pangkat 3 min 1. Nah, min 1 kurangi 1 min 2. Min 2 kali 3 6 ya. Jadi 6pi
R kuadrat E0 V VT. Nah itu ya, nah itu adalah hasilnya. Nah berarti kita hanya punya apa ini, PZ doang ya, sisanya 0 semua. Loh mas, kenapa sih kita butuh arah IJK? Ya karena pada nyatanya P itu vektor, berarti pasti hasilnya ada arahnya. Loh terus kenapa mas? Karena ini ya, di sini memasukkan P kena N itu ada vektor-vektor, jadi rumus aslinya itu ada vektornya. Itu ya nanti ya ngelola equationnya itu ya. Jadi pahami dulu apa bentuknya gimana. Nah ini kebetulan bola ya, berarti kan tadi kan PXI PYJ tambah PZK. Nah ini masukkan, berarti nilainya adalah 6pi R kuadrat E0 VT ya, pada arah K, sedangkan ini 0 semua gitu ya, ini 0 semua, yang tersisa hanyalah arah K gitu ya. Terus kenapa mas? Ya nanti efeknya nyari hanya ini ya. Tadi rumusnya apa? CK kuadrat per 4pi ya. Nah ini N cross P ya, N itu arah normalnya ya, berarti ini nanti ini CK kuadrat per 4pi. Kita kelola bagian yang skalarnya aja dulu, ini skalarnya ya, 6pi R kuadrat E0 VT, berarti ini arah P nya itu arah K nya, berarti skalarnya yang sekarang kita cek ya, N cross K ya gitu. Nah nah N cross K ini arahnya kemana mas? Nah itu ya gitu. Nah ini VT nya masukkan ya, tadi VT nya apa tadi, mana tadi ya, V0 V ini ya, V cos omega T ya. Nah itu ya, itu bisa boleh lah ya dimasukkan ya. Nah itu mana ini, V cos omega T. Oh iya lupa, ada E pangkat IKR per R ya. Nah ini ada E IKR per R tadi ya. Nah, ini ya, N cross K ya itu. Nah ada VT nya juga tuh, VT nya itu tadi adalah V cos omega T ya. Nah sebentar, oke kita harus cari ini N cross K. Jadi N cross K itu maksudnya gimana N cross K itu? Nah jadi kalau kita punya bola, permukaan bola gini ya, nah tadi kan gini toh. Nah ini bola ya, N cross K. K itu arah yang tadi kan X nya ke sini, Y nya ke sini, Z nya ke sini, berarti kan arah K itu adalah arah yang Z ini ya. Nah ini arah K itu adalah arah Z ya. Nah ini arah K. Terus arah N nya itu yang mana mas? Arah N nya ini arah tegak lurus tiap sisi-sisi dari lingkarannya, tiap titik-titik lingkarannya, arah tegak lurusnya. Jadi nih kita ambil sini aja lah. Nah jadi kita ambil gini lah ya, ini arah K nya, berarti arah N nya itu arah tegak lurusnya. Nah ini arah N nya ini ya, ini. Nah ini antara arah N, arah normal dengan arah K itu sudutnya berapa? Sudutnya itu adalah theta ya. Nah ini, jadi ini sudut apa namanya kalau di Vismat tuh sudut azimut ya. Nah itu ya, berarti N cross K nya ini, nah kalau kata arah SMA itu gimana? Jadi arah vektor satuannya kan, berarti kan ini sama dengan sudutnya kan, jadi besar vektor N K dikalikan sin theta ya. Terus arahnya kemana? Nah yang namanya vektor pasti punya arah kan. Nah ini N dicrosskan ke sana, nah ini pasti punya arah, berarti arah tegak lurusnya N ya, N K itu berarti arah sudutnya ya, arah V ya. Nah ini V topi ini sudut ini ya. Nah ini V gitu. Kalau dicrosskan pasti nanti apa, arah vektornya adalah arah vektor sudutnya V nya itu. Nah masukkan ya. Nah N vektor satuan, K vektor satuan, berarti vektor satuan itu punya panjangnya 1, berarti ini hasilnya apa? Sin theta V ya.
maka ini kita punya hasilnya ini. Nah ini bisa disederhanakan ya, ini Pi sama Pi coret ya, 6 bagi 4 itu kan 3/2 ya, C K kuadrat R kuadrat E0 VT N cross K itu apa? Sin theta Vitopi ya. Nah, IKR per R. VT nya tadi apa? Nah itu VT nya itu yang tadi ya, apa itu? V cos omega T ya. Nah apa tadi? 3. Nah ini ya, VT nya adalah V cos omega T ya. Nah ini C K kuadrat R kuadrat E0 V cos omega T ya, T sin theta EIKR per R. Nah ini ya, ya itu adalah nilai H nya. Nah sekarang gimana dengan nilai dari E nya? Nah E nya tadi apa itu? E nya itu tadi adalah ini ya, Z0 ya. Nah Z0 H terus N ya. Nah ini Z0 itu kan ini ya, mu0 E0. Nah ini, nah udah ini dikroskan terhadap N. Nah berarti ini tadi kan gini ya, 3/2 CK kuadrat R kuadrat E0 V gini ya. Nah ini cos omega T, nah, sin theta. Jadi kita hanya peduli sama apa deh, sama bagian vektornya ini ya, vektornya ini N, ini V, berarti ini apa itu? N cross V ya kan ya. Nah itu ya, N cross V itu apa? Nah jadi bisa dibayangkan ya, N itu arah ke sana, V topi itu, nah jadi gini berarti arah vektor V topi itu kemana? Ke sini kan. Nah ini kan V topi ya. Nah zeta ini K, ini V topinya kan ke sana kan. Loh kok bisa ke sana mas? Ya ini ngikuti sama arah sudutnya, ini sudutnya ke sana kan, V topi kan, berarti arah vektornya V topinya ke sana. Berarti N ya cross sama V topi itu arahnya kemana? Arahnya tetap mengikuti sudut antara N sama V nya tadi itu ya, sama ya, sama-sama apa? Sama-sama sin theta ya. Nah langsung aja, berarti arahnya kemana? Ngikutin arah, sekarang ngikutin arah ini ya, tetanya ya, berarti ini arah tetanya, berarti theta topi ya, begitu. Nah ya udah, berarti masukkan ya. Nah loh sebentar, kalau ini nggak usah ya. Oh sorry, kenapa ini sin theta kan punyanya yang Z ya, kok ngikut-ngikut? Berarti ini cukup theta topi aja ya, karena N sama V ini itu sudutnya saling tegak lurus ya, berarti nggak usah, berarti sin 90 ya, kami kan dikalikan sin 90 ya. Nah sudut antara N dengan V kan tegak lurus ya. Nah ini N, ini V ke sana, saling tegak lurus, berarti ini 1 ya, sin 90 kan 1, berarti cuma theta tok ya, berarti ini cuma theta saja gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah akar mu0 E0 ya, 3/2 CK kuadrat R kuadrat E0 V cos omega T sin theta dengan jadi arahnya theta topi gitu ya. Nah jelas ya, itu pertanyaan yang pertama tadi. Apa itu? Ini ya pertanyaannya, radiation fields. Jadi radiation field itu cari E dan cari H-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Dik? Ngerti ya? Bisa diikuti mas, tapi mungkin struggle yang masih saya lakuin tuh kayak masih kadang lupa persamaannya apa. paling Iya. paling dihafalin sih malam ini. Iya. Betul banget ya. Nah tadi clue-nya ini, yang clue yang paling penting tuh ini V-nya ini. Sisanya tinggal ngalir aja sisanya ini. Nah, yang kedua tadi apa? Daya rata-rata ya, dP di omega ya. Nah ini kan itu radiasi itu gitu. Jadi pada urusan praktikal itu Dek Kamila nggak usah pedulikan sama catatannya Pak Bobi yang panjang-panjang itu. Itu kan cara mencari H-nya, E-nya. Tapi nanti pada momennya yang dibutuhkan cuma ini, P-nya apa, ini ya yang aku kotakin merah ini, P-nya apa, rho-nya apa, E-nya apa, H-nya apa gitu. Praktis sekali.
Nah, gitu. Iya mas, pas mas kotakin itu ya agak lebih masih ada possible buat mengerjakan. Iya. Jadi praktisnya mendekati ujian itu memang latihan soal. Latihan soal yang praktis. Gitu. Bukan melihat catatan ya mas. Nah, ya catatan itu perlu untuk mencari apa ilmu utuhnya itu perlu. Cuma pada pragmatis, pada ujiannya itu pragmatis ya. Ini cari apa nih dp di omega. Nah ini Nah jadi iya. kalau gini tapi iya tinggal merumuskan aja. Nah dp di omega untuk zona radiasi tadi apa kan gitu ya. Nah, aku sendiri juga butuh melihat, jadi sambil buka buku aku. Nah dp di omega nanti menjelang ujian kita tambah latihan soalnya ya. Ini dp di omega untuk zona radiasi ya. Nah karena tiap zona itu beda-beda loh, quadruple itu beda lagi. dp d omega ya. Nah itu rumusnya ini ya, c kuadrat z0 ya 32 pi kuadrat k pangkat 4. Nah ini p kuadrat sin kuadrat theta. Nah ini rumusnya betul dan nggak masalah, dan ini nggak usah dibuktikan ini ya. Ini nah ya udah masukkan aja dp dulu kok merah ini ya. Ini dp d omega c kuadrat z0 32 pi kuadrat ya k pangkat 4. Nah jadi yang penting di sini apa? Jadi yang penting di sini adalah nilai p nya. Nah gitu ini ya. Nah karena ini sudah kayak algoritma gitu, sudah kayak flowchart gitu loh, bisa dibuat flowchart cari p. Nah ini kalau soal ujiannya ya, define V, nah potensial, define V, tahu rho atau tahu sigma, tahu rho tahu sigma, tahu P. Kita tahu P, tahu dp besar d omega, tahu ini, tahu P. Nah, ini sudah kayak ujiannya nih pasti kayak gini tentang radiasi itu pasti. Berarti V-nya nanti diambil harus definisikan soalnya itu apa. Ada yang discrete, ada yang continue. Yang discrete itu yang problem yang 92 tadi ya. Cuma bedanya itu quadruple. Loh mas, terus bedanya di mana mas? Bedanya cuma di sini tok. Ini tok. Ini tok. Ini sama ini tok. Itu doang bedanya. Sisanya tuh sama ya. Nah, ini dikalikan apa? Dikalikan P pangkat 2 ya. Nah, ini tuliskan lagi aja ya. 32 P kuadrat. Nah, kan kemarin kan sempat ada perbedaan ya, rumusku sama yang rumusnya Pak Bubi. Bedanya di Z0. Itu it's okay, gak masalah. Nanti tinggal adaptasi aja ya. Rumusnya ini Z0 nya itu apa, tapi ujung-ujungnya dimensinya sama kok. Nah ini P nya apa, tadi kan kita sudah dapat ya, P nya ini hanya terdefine pada arah Z ya. Nah yaitu apa itu, yaitu ini. Nah 6pi R kuadrat E0 VT ya. 6pi R kuadrat E0 VT ya, pada arah apa, pada arah Z ya. Berarti nah ini P, jadi P kuadrat ya. Nah, kita proses di sini aja. Nah, ini berarti nanti P kuadrat itu kan gini ya, P star P ya. Nah, berarti ini 6pi R kuadrat E0 ini V T kuadrat ya. Nah, ini Z dot Z ya, nanti 1 ya. Berarti ini 6pi R kuadrat E0 VT nya kan tadi kan V kuadrat V cos omega T ya, berarti ini kan V kuadrat cos kuadrat omega T gitu ya. Nah ini, berarti ini masukkan ya angka-angkanya itu. Jadi ini, nah ini ya. Nah ini ya. Ini hasilnya adalah apa ini? 6pi P kuadrat E0 V kuadrat cos kuadrat omega T ya. Ya udah, ini hasilnya. Nah, sederhanakan nih. Nah, P ini sederhanainnya. Loh, kok masih ada P? Oh, ini kok P? Ini R ya. Ini apa? R pangkat 2 ya. Ini C kuadrat Z0
gimana cara nyederhanainnya ini? Ya kalau nggak bisa sederhanain ya nggak apa-apa. K pangkat 4 ya. K pangkat 4 32 pi kuadrat. Z0 nya kan akar mu 0 E0 ya. Nah terus 6 pi R kuadrat E0. Ya elah, aku malah nulisin ulang. Nggak menyederhanakan apapun. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ini pi coret. Terus apa lagi ini? Nah ini sederhanakan lagi aja. C kuadrat itu kan ini ya, mu 0 E0 ya. Nah ini seper mu 0 E0. Oh ini Z0 nya tak jabarin, nggak usah tak tulis ulang. K pangkat 4 32 pi ya, akar mu 0 E0. 6 bagi 32, 6 dibagi 2 3, 32 bagi 2 16 ya. Ini 16 pi ya, 3 R kuadrat E0. Nah ini ya, ini apa ini? E0 coret ya. Nah akar mu 0 dibagi E0 berarti kan ini ya, seper akar mu 0 E0 ya. Ini 3 per 16 K pangkat 4 per pi ya, V kuadrat cos kuadrat omega T ada ya. Nah seper akar mu 0 epsilon 0 ini apa? Sama dengan C ya, 3C K pangkat 4. Nah nih bisa sederhana nih, V kuadrat cos kuadrat omega T ya. Tadi ada sinnya ya. Oh iya sinnya ya, lupa ya. Ini sin kuadrat theta ya. Nah ini sin kuadrat theta ya. Nah ini sin kuadrat theta ya. Nah ini boleh dikembalikan lagi aja, gak apa-apa nih. V kuadrat cos omega T ini gini toh. Ini jadikan V kuadrat tadi ya, VT kuadrat. Nah ini juga boleh ya. Apa itu tadi? dP d omega ya. Ini jawabannya B. Lalu bagaimana dengan yang dengan yang satunya mas? Nah ini tak kasih rumus jadi nih. Nah yang C, daya total ya. Nah kan sebenarnya rumusnya kan gini ya deh ya, yang tak ajarin ya, integral dp d omega ya. Nah ini tapi tak kasih rumus jadinya ya. Itu rumus jadinya tuh ini. Nah C kuadrat Z0 K pangkat 4 12 pi P kuadrat. Ini jauh lebih enak dan ini sah-sah saja ya. Lu mas kok simpel mas, kok simpel tinggal masukkan mas, tapi sesimpel-simpelnya ini sudah 4 halaman loh ya gitu. Ini jadi panjang jawabannya. Nah ya udah masukkan aja, berarti P ini ingat ya, ini P di kiri sama di kanan beda ya. P yang di kiri itu daya ya. C kuadrat Z0 nya itu apa? Mu 0 per E0 ya. K pangkat 4 per 12 pi ya. Nah P kuadrat yang tadi, berarti yang ini masukkan ya, 6 pi R kuadrat. Nah ini kan ini kita pisahkan ya, biar gak seolah-olah ini nyambung gitu. Nah ini ya, 6 pi R kuadrat. Nah ini lupa pas saja biar gak lama-lama ya. Nah ini di sini ya, ini gini. Nah berarti 6 per 12 itu setengah ya. Nah C kuadrat itu seper gini ya, 6 bagi 12 setengah, K pangkat 4 coret per 2 ya, R kuadrat E0 ini jadikan V kuadrat. Nah ini aja lah ya. Ini E0 ini mu 0 ya, E0 nya coret ya, mu 0 epsilon 0 ini pasti kan seper, nah gitu toh. Nah ini K pangkat 4. Oh lagi-lagi tadi ada sinnya ya harusnya ya, sin kuadrat theta ya, kelupaan. Ini K pangkat 4 R kuadrat gini ya. Nah ini sin kuadrat theta ya, yang bawah 2. Nah ini seper akar mu 0
epsilon 0 kalau kata Pak Bobi, dan di dimensi yang Pak Bobi yang tuliskan di catatan itu pakai V ya, bukan C ya. Nah, di kami tinggal ganti aja nanti ya. Ya, C kuadrat itu diganti V. Kan kemarin kan kita nyocokin rumusnya kan ujungnya sama ya. Ini V Iya, Mas. atau C, 884 per 2. Nah, ini ya jawabannya. Ini adalah P-nya. Jadi nggak usah ya kita melalui proses integrasi. Itu lama ya. Oke. Jelas ya? Ada yang ditanyakan di sini? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Nah, masih ada lagi ya problem yang lain itu cukup cukup banyak ya. Nah, kita pilih yang lain ya. Apa yang misalkan? Nah, ini penting cara nyari row ya. Kadang-kala ini yang penting cara nyari row. Nyari row ini kadang-kadang susah ya. Nah, ini tak ajari cara nyari row ya. Kalau ini kan row-nya kan enak ya. Bisa dibilang row-nya itu berbentuk pada sigma. Ini kan bentuknya kan kontinu. Nah, kalau discrete gimana? Jadi kita pelajari dua konteks ya. Tadi kontinu, sekarang yang discrete ya. Nah, yang discrete kita pilih aja ya, misalkan yang 92 ya. Nah, ini kalau soal-soal kayak gini ini gak begitu anu lah ya. Ini 92. Paling Mbak Bobi manipulasi soal ini, misalkan yang keluar ini. Nah, kata-kata yang keluar ini. Mbak Bobi paling digambarkan ya di papan atau di mana itu. Itu pasti gitu. Nah, ini sekaligus kita bahas problem yang versi 2 ya, yaitu yang quadruple ya. Nah, yang quadruple itu yang kemarin kita bahaskan ya. Tapi apapun itu ya, kita langsung aja fokus ke perumusannya aja, rumus jadinya gitu ya. Nah, quadruple itu sudah mulai di halaman 413 itu. Nah, itu ada ya. Nah, kita cek ya. Nah, ini ya, a radiating quadruple. Jadi quadruple yang berradiasi consists of a square of side A ya. Jadi kotak dengan sisi A. Nah, jadi itu bisa dibayangkan sebuah kotak gitu ya dengan sisi A gitu. Nah, ini ya A ya. Nah, itu ya. Nah, with charge plus minus key at alternate corner. Jadi dengan muatan plus minus key pada ujung-ujungnya. Jadi pada sisi ujung-ujungnya selang-seling gitu dia. Alternate cornernya selang-seling ya. Ini plus key, minus key, plus key, minus key gitu loh katanya. The square rotates with angular velocity omega about an axis normal to the plane of the square and through its center. Jadi kotak tadi berotasi dengan kecepatan sudut omega terhadap sumbu normal dari satu bidangnya. Nah, of the square and to its center. Jadi melalui pusatnya ini diputar terhadap titik pusat ya. Nah, gini. Nah, ya, jadi madep ke kita gitu. Nah, ini seret. Nah, ini ya. Ini berputar dengan kecepatan sudut itu omega gitu ya. Nah, ini. Terus sama lagi katanya ya. Kalau calculate the quadruple moment. Nah, kalau tadi itu kan momen dipole ya. Nah, sekarang yang ditanya bukan momen dipole, yaitu momen quadruple ya. Bukan P lagi, tapi Q ya. Nah, Q ini adalah momen quadruple ya. Gitu. Nah, pasti yang ditanya pasti template nih. Nah, yang berikutnya the radiation field. Nah, wis pasti wis. Nah, ini E dan H. Nah, pasti itu. Yang ketiga, angular distribution of radiation. Distribusi angular ini pasti dp di omega itu. Distribusi angular. Angular itu dp di omega ini angular. Nah, distribusi itu dp ya. And the total radiated power. Nah, berarti P-nya. Nah, gitu. In a
all in the long wavelength approximation. Jadi kebanyakan ya yang kita kerjakan nanti yang di ujian itu adalah zona radiasi ya, karena lebih enak rumusnya. Nah, dan itu juga yang ditulis di Jackson itu kebanyakan perumusannya, mayoritas perumusannya itu di zona radiasi di Kamila baca itu. Nah ini, nah berarti ini dilakukan di mana, di zona radiasi ya, gitu. Nah itu ya bisa dihayati ya perumusannya. Ya. Oke. Nah, dilakukan di mana nih? Di zona radiasi ya. Nah, ini. Tuh. Oke, yang pertama. Nah, apapun itu ya deh ya. Itu kita harus tahu apa dulu yang pertama. Jadi semua ini rumus IEH ini berlatar belakang dari satu sumber yang sama. Yaitu apa itu tadi? Ini, yaitu rho ya. Jadi nggak perlu potensial sebenarnya. Jadi kita langsung ke rho itu nggak apa-apa gitu. Nah tapi kenapa yang tadi mulai dari potensial ya, karena bentuknya spesifik tadi itu lingkaran. Nah ini bentuknya nggak spesifik ya, itu gini. Nah kita bisa mulai dari satu hal yang sama yaitu rho ya. Nah ini itu ya, ini caranya ya. Rho, dari rho nanti tahu apa, tahu Q, dari tahu Q tahu E dan H, nanti tahu dP d omega, nanti terakhir tahu P. Ini pasti template lah istilahnya ya. Nah oke, yang pertama dulu yaitu apa, cari momen kuadrupol ya. Nah momen kuadrupol itu rumusnya gimana? Nah ini ya, momen kuadrupol itu ini Q alpha beta ya, itu aku sambil lihat ya, 3. Nah x alpha x beta itu min r kuadrat delta alpha beta ya, ini rho x ya. Nah ini d3x. Nah ini kalau Pak Bobi pakai r tinggal ganti aja ke r gitu ya. Ya. Nah di sini kita butuh rho. Nah jadi kita butuh apa? Kita butuh rho. Nah gitu ya. Nah rho-nya ini bagaimana? Nah gitu ya. Nah ini ada ya, tak ajarin apa? Tak ajarin cara mencari rho ya. Ini cara nyari rho ini pakai teknik delta Dirac ya. Rho itu menyatakan apa sih? Rho itu menyatakan apa? Keberadaan muatan gitu ya. Keberadaan muatan yang kebetulan di situ ada di sisi kotak ya, di ujung ya, ujung kotak gitu ya. Jadi kita butuh apa? Jadi kita butuh tahu keberadaannya itu ada di mana gitu ya, di mana gitu ya. Nah itu kita mulai aja. Nah di sini ada informasi sudut pasti ya. Nah karena kenapa? Karena dia muter gitu ya. Nah sudut yang ini dia diputar dengan sudut apa? Sudut omega t. Berarti yang muatan yang pertama ini ya, itu berada pada sudut omega t. Ini starting pointnya ya. Maka kalau ini muter dengan omega t, sudut yang ini sama juga muter dengan omega t. Nah ketambahan dengan sudut kotaknya. Sudut kotaknya itu berapa dek? Pi per 2, 90 derajat. Nah ini gitu. Nah yang ini sama juga, ini omega t juga ditambah pi per 2 ditambah pi per 2. Nah kenapa? Karena kita lihat titik acuannya, ini kan 0 derajat ya, ini 0 derajat, yang ini 90 derajat terhadap ini, yang ini 180 derajat terhadap ini gitu. Omega t plus pi. Yang ini, nah omega t sebesar pi tambahkan pi per 2, 90 derajat terhadap ini gitu ya. Yang ini omega t plus 0 gitu. Nah omega t gitu ya. Yang ini omega t plus 3 per 2 pi. Nah jadi itu lokasi muatannya harus diketahui ya. Ini pernah aku kasihkan catatanku dulu ya ke Dek Kamila yang masalah problem di Jackson itu.
yang problem listrik ya sebelum UTS itu pernah aku kasih di sana. Nah sekarang apakah itu hanya itu doang gitu loh? Apakah apa istilahnya? Apakah hanya berada di situ doang? Enggak ya. Jadi ini juga berada pada jari-jari. Nah, jari-jarinya bukan jari-jari, sorry, sisi ya. Muatannya berada pada sisi A gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, terus gimana nih? Nah, ini ya. Sisi A dan berada pada sudut theta ya. Nah, ini caranya, Dek. Nah, nih. Nanti Dek Kamila bisa. Dan mayoritas problem di sana itu ya mengkonstruksi rho-nya itu pakai teknik delta Dirac. Gini ya. Nah, ini pasti yang pertama apa, Dek? Q dibagi R kuadrat ya. Nah, kenapa R kuadrat? Nah, itu ya karena rapat luas ya. Luas ini ya. Ini kan sisinya R ya, katakanlah R ya. Nah, ini luasannya bentuknya apa? Persegi ya. Persegi itu apa? Sisi kali sisi ya. Berarti ini apa ini? Nah, berarti ini apa? Sisi kali sisi, yaitu R pangkat 2 gitu ya. R pangkat 2. Nah, terus kita bentuk delta Diracnya. Nah, ingat pertama apa? Pertama, muatannya berada di mana? Nah, jadi masing-masing muatan ini berada di sini. Nah, ini kalau kita pakai acuan titik pusat ya, berarti ini nanti ini. Jadi kan diagonalnya sisi itu persegi itu apa? A akar 2 ya. Berarti yang ini masing-masing ini A per 2 akar 2 ya. A per 2. Kenapa Mas muncul delta Dirac, Mas? Karena keberadaan. Jadi delta Dirac tuh gini. Keberadaan apa? Keberadaan muatannya. Kayak gini. Kan kita punya delta A-2 ya. Artinya gini. Artinya muatan itu berada pada jarak A sama dengan 2. Apa sih ini? Ya elah, A lagi. Masa gak huruf WA ini. Ini A sama dengan 2. Ini ya. Nah, jadi muatannya hanya berada pada A sama dengan 2. Otherwise, selain dari A sama dengan 2, itu nggak ada gitu. Gitu deh. Itulah kenapa dia muncul delta Dirac. Baik. Betul. Nah, jadi bahasa Elgin itu bahasa delta Dirac deh. Nah. Oke, sebentar. Bentar ya, oke. Nah, gitu ya. Iya Mas, aman-aman. Nah, gitu ya. Jadi ada di A sama dengan 2. Nah, sebenarnya ya cukup ini tok ya nggak apa-apa. Cuma kalau yang suku depan tok berarti nggak ada keberadaannya dong, kan gitu ya. Nggak menjelaskan keberadaannya. Berarti yang pertama keberadaan sisinya A per 2 akar 2 ya gitu. Nah gitu. Yang ini sisi yang ini juga sama ya, muatannya berada pada A per 2 akar 2. Nah yang ini A per 2 akar 2. Berarti yang pertama masukkan ya A per 2 akar 2 ya. Oh sorry, dia berada pada A per 2 akar 2 pada jarak R sama dengan A per 2 akar 2. Berarti caranya gini, R minus A per 2 akar 2 untuk tiap sisi muatannya gitu ya. Nah terus ini sudutnya itu kan theta ya. Nah sudutnya itu theta, berarti ini tetanya kan di sini nggak dimainkan. Di sini kan gini ya, kan sudut 3 dimensi itu ada R, theta, V nya itu sudut bidangnya. Tetanya itu nggak ada, berarti tetanya itu 0. Berarti kita cukup tuliskan ini delta, ini cos theta aja cukup ya, karena tetanya 0. Kalau ada sudutnya berarti cos theta min pi per 2 gitu, misalkan pada pi per 2, tapi ini kan nggak ada gitu ya. Nah terus sisanya itu apa Mas? Sisanya adalah sudut yang tadi itu, semuanya tadi. Nah itu katakanlah minta pindahkan ke sini ya.
Nah ini ya yang sisanya delta. Nah yang pertama tadi ini berada pada omega t ya. Nah kita ambil V ya, sudut sudut bidangnya itu V, sudut polarnya itu theta ya. Berarti yang pertama V nya itu ada di omega t ya. Nah terus itu ya, ingat ini muatannya apa, muatannya positif ya, berarti kita tulis positif gitu ya, kan Q nya kan ini positif. Yang kedua ditulis minus Q gitu ya, kan minus Q berarti minus ini, minus yang di pojok sini. Nah omega t plus pi per 2. Nah ini delta V min omega t. Nah gini ya. Nah terus yang muatan yang pojok sini ini, oh ini plus Q ya, plus juga, berarti ini tambahkan. Nah tambahkan delta, kenapa plus, karena ini plus Q, yang ini minus Q gitu ya. Berarti ini delta V min omega t min P ya. Nah yang terakhir ini delta V min omega t min 3pi per 2 gitu ya. Nah ini, jadi ini konstruksi rho-nya, itu rho-nya sama dengan itu. Nah ini ya, paling gampang kita misalkan aja bahwa R gitu ya, atau R ini per 2 akar 2 ya, biar lebih enak ya. Nah ini R gitu ya, gitu, biar lebih sederhana. Nah udah, rho-nya udah ketemu nih. Nah sekarang kita cari Q-nya ya. Q-nya ini, itu ini. Nah rumusnya ini. Nah paling gampang kita ambil dulu ya, alfa betanya itu sama dengan apa, XX gitu ya. Kita pilih yang simbol dulu. Kita ambil alfa beta itu 1 1 ya. Berarti nanti ini Q 1 1 atau Q ya, kita ambil apa namanya, 1 1 gini ya. Berarti kalau 1 1 ya itu milik X ya. Berarti ini 3. Tadi kan X alpha X beta ya. Berarti kalau 1 1 berarti X kali X, berarti X kuadrat ya. Min R kecil kuadrat rho X. Nah, D3 X ini ya. Nah gitu, D3X nya ini itu gimana mas, kan gitu ya. Nah gitu ya, sebentar ya, tinggal masukkan aja ya. Nah D3X itu kalikan rho X ya, masukkan ya rho X nya ya. Nah rho X yang tadi itu tinggal dimasukkan. Nah ini ada ini 3x min R, 3x kuadrat min R kuadrat sebentar. Oh iya, X nya ini apa ya, X nya ini adalah, ingat ya, selalu ada, karena kan kita kan pakai R, theta, V, ini adalah koordinat bola ya, berarti harus ada transformasinya nih antara koordinat bola ke kartesian. Nah koordinat bola itu X ya, X nya apa sih, lupa. X nya itu kalau nggak salah ini, X nya itu ini ya, sin theta. Nah jari-jarinya ya, jari-jarinya R sin theta cos V. Nah ini adalah X nya ya, itu ya. Nah ini X nya, ya udah tinggal masukkan ya, pokoknya hafalkan ya X sama Y nya bola itu apa. Q11 integral 3 ya, R kuadrat. Nah R kuadrat ini bisa dikeluarkan ya. Nah ini keluarkan aja, R kuadrat 3 apa ini, sin kuadrat cos kuadrat V, kan ini kan ada R kuadrat, bisa dikeluarkan juga, berarti min 1 ya, rho X D3 X gitu ya. Nah itu. Nah gimana cara mengeluarkannya mas? Nah ini, nah sebentar. Terus D3X ini apa? Ini elemen
elemen dari volume ya. Nah, elemen volume koordinat bola ya, gitu. Nah, itu ya. Nah, gimana bentuk elemen volumenya itu, kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, tadi kita punya ini. Nah, berarti gini ya, elemen volumenya itu gini ya. Ini R kuadrat tadi ya, R kuadrat sin theta d theta dr dv ya. Dan rho-nya ini tadi kan apa ini? Rho-nya tadi semua yang ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ya. Nah, ini adalah rho-nya. Nah, itu. Rho-nya Q per R kuadrat ya. Berarti nanti R kuadrat di sini dikalikan 1 per R kuadrat itu akan lenyap. Nah, sehingga ya ini R-nya itu ini ya. Sisa apa ini? Sisa R kuadrat dikalikan dr ya. Nah, ini R kuadrat dr. Terus komponen yang lain itu apa? Nah, komponen yang lain itu. Nah, di sini ada sin theta ya. Sin theta. Nah, terus ada komponen yang delta apa ini? Delta cos theta ya. Nah, ini ya. D theta. Nah, gitu. Terus apa lagi di sini? Di sini ada komponen yang V. Nah, ini kan integralnya apa tadi? Theta itu dari 0 sampai pi ya deh ya. Nah, jari-jarinya ini komponennya, jari-jarinya ini luas ya. Ini ingat ya, ini bukan jari-jari bola ya. Nah, ini ya jari-jari bola, tapi dalam konteks ini gambarnya nggak bola. Berarti jari-jarinya itu bisa kita ambil berapa ya? Berarti jari-jarinya sampai R ya harusnya ya. R, ini ya, R besar ya. Terus apalagi ini? Terus komponen yang ini V ya. V-nya pasti sampai 2pi ya. Ingat ya. Nah, ini berarti sisanya ini apa ini? Oh iya, aku kelupaan lagi. Ini kan ada fungsi apa namanya? Fungsi delta yang lain ya. Nah, delta R min R ya. Kelupaan aku. Ini loh. Nah, ini delta R min R ini ya. Nah, ini 0, ini R kuadrat tadi ya. Delta R min R besar. Nah, ini paling gampang, tak ambil tak hingga aja. Nah, gitu. Soalnya kalau ini 0 cuma sampai R besar, itu nggak ada definisinya di kalkulus itu. Di kalkulus itu nggak ada definisinya masalahnya. Nah, gitu ya. Nah, terus nanti diambil pasti tahu kalau ini bukan tak hingga itu nggak ada. Ini berarti ini dv ya. Ini semuanya jadi inter d delta v min omega t. Nah, itu masukkan ya delta. Nah, ini cukup menguras tenaga ini, plus delta v. Nah, gini ya, minus delta v omega t min 3v per 2 ya. Nah, ini diintegralkan terhadap dv. Nah, sampai 0 sampai 2pi ya. Ini seolah-olah soalnya pendek loh, tapi caranya lebih susah daripada yang sebelumnya ya. Nah, ini integral ini ya, jika dan hanya jika yang pertama ini terdefinisi ya di R sama dengan R, maka nanti ini deh. Nah, ini ya, tak tuliskan ya, integral 0 tak hingga R kuadrat F fungsi, kok F sih, salah ya, ini F fungsi R delta R min R dr. Ini hanya terdefinisi
di ini. Makanya di sini F tinggal dimasukkan aja hasil akhirnya, F R sama dengan R besar gitu. Maka R besar ini dimasukkan aja, ini berarti R kecil, ini kan fungsi R ya, fungsi R, berarti masukkan kalau R nya sama dengan R besar jadinya R pangkat 2. Nah itu jadi enak, jawabannya suku pertama cuma R kuadrat, kalau ini sampai R besar nggak ada definisinya. Nah terus bagaimana dengan suku yang kedua mas, kenapa kok nggak sama sama tak hingga juga? Nah tunggu dulu, cek ya. Nah ini R kuadrat karena ini bisa dimisalkan pakai integral substitusi ya. Nah sorry, tadi ini kan ada Q nya ya, Q nya kelupaan ya. Nah ini biasaan lupa ya, Q nya di depan, berarti ini nanti ini 0 pi ya, sin theta delta cos theta ya. Ini d theta ini misalkan aja cos ya. Nah turunan cos apa, turunan cos ya min sin. Nah gitu ya, coret-coret. Nah sehingga jadi simpel sekarang. Nah itu terus yang sisanya itu bagaimana, yang sisanya kan gitu ya. Nah ini ya yang sisanya ya, delta V min omega T, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya. Oh iya, kelupaan aku, ini ada apa tadi, suku yang sebentar saya tahu, kelupaan aku, ada suku ini loh, 3 sin kuadrat theta cos kuadrat theta min 1, lupa aku ya, ada sin, ada itunya, tapi yang baru aku masukkan cuma yang itu doang ya, enak lupa rek. Ini ya, 3 sin kuadrat theta cos kuadrat V ya. Nah berarti ini masukin ke sini ya. Nah ini apa, ini 3 sin kuadrat theta cos kuadrat V min 1 D dV. Nah ini ada ketergantungan terhadap yang V itu, yang ini, yang theta ini. Nah itu juga bisa dicari itu. Nah sudah, delta cos theta ya, sebentar. Nah sih ya, ini oh aku tahu, kita selesaikan dulu integral terhadap sin ya. Jadi gimana ya cara nuliskannya ya, gini ini, nah gini dulu, 3 sin kuadrat theta gini ya. Nah ini 3 sin kuadrat theta cos kuadrat V min 1 D, tadi D theta ya, yang ini 0 sampai 2 pi, tadi delta V min omega T ya, V min omega T. Nah ini ya, nah itu ya. Oke sebentar, ini ya. Kalau suku pertama enak itu, jawabannya sudah ada. Cuma suku yang kedua, ketiga ini yang agak susah ya. Ini sudah selesai. Terus suku ini dikalikan ini. Nah ini jadi loh, ini kan sudah ada di depan, berarti nggak perlu. Ini dv gitu ya. Gimana ya enaknya ya,
Oh iya, kita masukkan dulu ya. Nah, sebentar. Aku butuh ChatGPT ya. Aku kok lupa ya. Ini integral sin theta. Oh, sebentar. Sebelum ke ChatGPT, kita selesaikan dulu yang suku yang ini dulu ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Apa itu tadi? Integral 0 pi ya. Sin theta delta cos theta 3 sin kuadrat theta cos kuadrat v. Nah, ini nggak ngaruh sih v-nya, karena kita selesaikan belakangan. Jadi argumennya kita selesaikan yang ini, sin dulu. Ini d theta ya. D theta, tetanya tak misalkan aja ini sin gitu ya. Nah, gini ya dia. Nah, sin theta cos ya. Nah, cos theta berarti ini turunkan terhadap theta ya, berarti kan min sin theta ya dia, coret gitu ya. Nah, berarti ini minus ya, minus 0 pi, berarti kita punya ini deh. Nah, 3 sin kuadrat theta cos kuadrat v min 1 delta apa ini, delta cos theta. Nah, gitu ya. Nah, ini lebih apa istilahnya, lebih enak ini. Jadi gini deh, misiku adalah menyamakan ini dan ini gitu ya. Nah, kalau gitu berarti ini kalau misalkan cosnya 0, itu cos 0 itu berapa deh? 1 ya. Nah, berarti batasnya pun harus berubah. Nah, ini cos 0 1, dan yang atas cos pi min 1. Nah, ini boleh dibalik lagi, min 1 1 ya. Berarti ini 3 sin kuadrat theta cos kuadrat v. Nah, Dek Kamila cek ini. Min 1 delta cos theta d cos theta. Nah, ini bisa pakai fungsi delta Dirac juga, pakai sudut ya. Nah, pakai fungsi delta Dirac, definisinya ini deh. Kalau kita punya integral min 1 sampai 1, ini untuk theta ya. Ini f fungsi theta. Oh, atau gini, sin kuadratnya tak jadikan cos ya. Nah, ini sin kuadrat theta itu kan 1 min cos kuadrat theta ya. Nah, maksudku gimana? Biar sama-sama cos ini ya. Ini jadinya gini, integral min 1 1 3 ini 1 min cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat v min 1 d delta cos theta ya, d cos theta ya, ya. Nah, ini. Nah, ini ada fungsi delta Dirac. Ini ya. Ini integral min 1 1 fungsi cos theta delta cos theta min apa namanya, min alpha gitu ya deh ya. Ini d cos theta itu definisinya adalah ini ya, ini. Karena enak ngerjakan pakai delta Dirac itu, fungsi integralnya itu finite gitu ya, definite gitu. Berarti ini sama dengan f cos theta dimasukkan tetanya alpha ya. Jadi cos theta ya, jadi gini, tetanya dimasukkan alpha gitu loh. Nah, gitu ya. Berarti dalam hal ini tetanya berapa deh? Ini tetanya jelas 0 ya, karena ini kan cos theta min 0 kan. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadinya ini dimasukkan tetanya 0. Nah, cos gitu ya. Nah, cos 0 itu berapa? Gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Ini min 1 1, berarti dimasukkan aja tetanya 0. Loh, kalau usah integral lagi. Jadi integralnya sudah lenyap ya. Berarti ini 3 1 min cos kuadrat 0 cos kuadrat v. Oh sorry, ini 3 nya cuma sini ya. Oke, cukup ya, min 1. Nah, ini cos 0 berapa? 1 ya. 1 kurangi 1 berapa? 0. 0 kali cos kuadrat v 0. Berarti sisa apa itu? Cuma sisa min 1 aja ya.
Oh sebentar ya. Nah ini ya, sisa min 1 aja ya. Sebentar ya, 3. Bentar, kok aneh ya, ini min 1 sisa ini doang dv. Nah v nya ikut hilang, sin 0 0. Ya tak cek GPT dulu ya, lupa integral apa, integral delta Dirac ya. Iya Mas. Delta Dirac for theta. Mana ini? R kuadrat sin theta d cos theta bentar ya, ini d cos theta cos min sin. Ya v nya nggak boleh hilang ya, v nya ini harus terdefinisi nih. Kalau sisa min 1 yang ini nanti nggak dapat nih, nggak dapat tempat ya. Cos pada v nya hilang, sin aneh loh, sin delta cos theta. Nggak mungkin sih. R nya udah oke, aman. Oh aku tahu, ini delta cos theta nya berarti ini d cos theta ini bisa nggak ikut ini tapi ikut yang sebelahnya, karena theta sama v itu jadi satu. Ini cuma mencoret yang ini. Oke ya, ini oke. Ini tak pindahkan ke sebelah lah. Ya aku tahu ini. Jadi integral delta Diracnya belakangan lah ini.
sih. Jadi ini cukup sampai sini. Nah, yang ini kita tak sederhanakan lah ya. Yang suku pertama tadi aku tahu maksudnya. Yang ini sama dengan QR kuadrat, ini sudah clear ya, QR kuadrat ya. Yang ini, nah integral yang depan ini jadi ini, tapi kita ambil yang itu. Integral min 1 ini d cos theta ya. Jadi itunya belakangan. Nah, ini boleh langsung sini, boleh ini, gak apa-apa. Nah, jadi yang belakang ini 0 sampai 2pi ini diisi sama yang ini. Nah, 3 sin kuadrat theta cos kuadrat phi ada ya, min 1, terus ini baru delta cos theta. Nah, baru diisi yang belakang tadi. Nah, itu delta apa ini? Phi min omega t ya, min delta phi min pi ya, plus delta phi min 3/2 pi ya. Oh, min pi dulu ya, plus delta phi ada ya, min omega t min 3/2 pi. Nah, ini. Nah, baru masukin satu-satu. Integral yang ini d cos theta ya, ini sama dengan cos theta ya, min 1, 1. Berarti masukkan 1 kurang min 1 berapa deh? 2 ya. Dan ini ada 3-nya ya. Berarti ini jadinya 2 QR pangkat 2 ya. Nah, baru tinggal kita masukkan aja. Nah, itu ya. Ini cos phi. Berarti ini, yang ini itu terjadi ketika tetanya 0 ya. Terjadi ketika tetanya 0, kan gitu ya. Kalau tetanya 0 berarti ini bukan 0. Sita. Ini masukkan. Nah, ini tegalkan dulu lah ya. Ini 0, 2pi. Nah, ini kali ini kali ini. Nah, itu. Ini dv ya, yang jelas ya. Nah, gitu ya. Nah, sebentar. Ini oh iya, iya bisa langsung masuk ya ini ya. Jadi ini apa ini? 3 sin kuadrat. Iya, ini tak ambil berapa ya? V-nya itu tetanya tak ambil pi/2 aja ya, biar gak lenyap ya. Nah, ini berarti pi/2 berarti 3 sin 90 ya. Berarti sin 90 itu berapa? 1 ya. Berarti sisa berapa itu? 3 cos kuadrat phi ya. Nah, phi-nya dimasukkan ini. Phi-nya sama dengan berapa ini? Omega t ya. Nah, itu. Phi-nya sama dengan omega t ya, yang pertama. Terus dikurangi berapa ini? Dikurangi 1 kan? Nah, itu ya. Yang kedua, dikurangi dengan ini. Phi-nya sama dengan berapa ini? Omega t plus pi ya. Berarti ini 3 cos kuadrat berapa itu? Omega t plus pi ya. Nah, ini. Terus dikurangi 1 ya. Nah, ini. Terus yang ini langsung bisa masukkan ternyata. Plus 3 berapa itu? 3 sin kok sin kuadratnya udah habis ya. Ini 3 cos kuadrat omega t plus 3/2 pi ada ya. Terus ini dikurangi berapa nih? Dikurangi 1, masukkan fungsinya ya. Nah, ini terus ditambah ini, ini dikurangi kan, plus selang-seling ya, min 3 cos kuadrat, ini pi kuadrat plus ini omega, ini omega t
tadi, oh ini pi per 2, ini pi ya. Nah ini per 2, ini pi, terus ini cos kuadrat omega t plus 3 pi per 2. Nah ini ya min 1 ya. Nah ini min 1 dikurangi min 1 habis ya, min 1 plus 1 habis, ini min 1 plus 1 habis. Nah ini ini yang tak coret ini ya, berarti ini 2qr kuadrat, 3 nya tak keluarin ya, jadi 6 ya, 6qr kuadrat, jadinya apa nih, cos kuadrat omega t. Nah ini ya, cos kuadrat omega t plus pi per 2 ya. Nah ini plus cos kuadrat apa ini, omega t plus 3 pi ya, oh pi per 2, pi aja ya, pi min cos kuadrat omega t, nah plus 3 pi per 2. Nah ini bisa disederhanakan nggak ini? Nah apa ini, cos apa ya, cos omega t plus pi per 2 itu rumusnya apa deh? Tak cek ya di Google ya, cos omega t plus cos apa nih, cos x plus alpha gitu, apa rumusnya, cos x plus a plus 90. Nah itu rumusnya apa? Oh sama dengan min sin pi per 2. Nah ini ya, terus yang berikutnya cos omega t plus pi. Nah berarti kan sama kayak omega t plus pi per 2 plus pi per 2 kan. Oh salah, ini sama dengan min cos omega t ya. Nah ini sama dengan berapa ini? Berarti ini kan sama dengan min cos omega t plus pi per 2 ya. Loh kok cos omega t sih? Ini min sin omega t. Ini kan plus pi per 2 ya, berarti sama kayak sin omega t ya. Nah yang pi per, yang cos pi ya, ini sama ini yang cos omega t plus pi ya deh ya. Yang ini cos omega t plus 3 per 2 pi. Nah itu sama dengan berapa itu? Atau ini cos 3 per 2 itu sama dengan pi omega t plus pi per 2 ditambah pi per 2 pi ya. Nah ini cos x plus pi itu berapa deh? Nah cos x plus pi, cos x plus pi itu sama dengan min cos x ya. Berarti ini sama dengan min cos omega t plus pi per 2 ya. Cos omega t plus pi per 2 itu sama dengan berapa? Min sin omega t ya. Berarti ini sama dengan sin omega t. Gitu ya deh ya. Nah gitu ya. Nah jadinya gimana ini? 6 qr kuadrat ya deh ya. Berarti ini adalah cos kuadrat omega t. Nah sekarang yang ini dikuadratin sinnya ya, tetap sama dengan sin kuadrat omega t. Yang ini juga sama, sin kuadrat omega t. Yang ini juga sama, sin kuadrat omega t. Berarti ini sama ini lenyap dong ya. Berarti sisa apa itu dek? Sisa min sin kuadrat omega t ya. Ingat dek, rumus trigonometri, cos kuadrat min sin kuadrat itu sama dengan apa? 6qr kuadrat sama dengan cos 2 omega t. Nah ini adalah apa tadi? Adalah Q 11 ya, panjang ya gitu ya. Nah seperti itu ya dia. Nah ini Dek Kamila bisa cek ya, bahwa apa, bahwa kan yang namanya kotak kan simetris ya, pasti nanti yang bagian apa, yang kedua, yang QY, yang Q22 ya. Nah Q22 kan gini, integral 3y kuadrat ya. Nah ini sama dengan d3x ya. Nanti ini pasti sama dengan ini min Q11, bedanya di situ toh. Nanti Dek Kamila bisa cek ya kalau keluar di ujian ya. Ini cos 2 omega t ya. Nah gitu. Tapi bagian yang Q berapa itu,
Q12. Nah, coba dicek ya. Q yang 12 berarti kalau kita rumuskan ya, yang ini tadi Q12 ini, berarti ini kan ada deltanya ya. Berarti kan kalau misalkan ini deltanya nggak sama ya, delta alfa beta ini kalau misalkan nggak sama, berarti kan ini 0 ya. Kalau sama satu ya, berarti kalau nggak sama kita alfa 12, berarti yang suku yang kedua habis, sisa yang depan tok ya. Berarti ini sisa berapa ini? 3 XY ya. Nah, sisa XY rho. Nah, ini D3 X ya. Kan gitu ya, D ya. Nah, ya sudah, tinggal masukkan aja ya, sama kayak tadi ya. Nah, tinggal dimasukkan aja. Berarti ini kan rho-nya tadi kan, nah sama ya. X-nya apa tadi? X-nya tadi bisa dimasukkan ya. X-nya itu R sin theta, sin apa tadi? Sin theta cos V ya. Nah, yang Y ini R sin theta sin V ya. Berarti ini jadinya 3R kuadrat gitu ya. Oh, sebentar. Ini hilang nih. Tapi hasilnya enak itu hasilnya. Nah, ini tabku ada error. Ini ya, sebentar. Sebentar. Baik, Mas. Sabar ya. Besok jam berapa kuisnya? Jam 9. Oh, pagi ya. Iya, Mas. Dan kami di kelas banyak yang sakit, Waduh. termasuk saya. Waduh, GWS lah. Ini ya. Iya. Nanti ini saya tak kasih petunjuk lah. Ini itu ya. D3X masukkan dengan cara yang sama ya. Nanti ini plot twistnya, nanti ini hasilnya sama ini. Nah, 6 QR kuadrat sin 2 omega T gitu ya. Itu sama ya. Nah, tuh. Terus X, XY sudah, XZ. Bentar. Oh ini ada imaginernya ya. Nah, ini. Nah, ya itulah ya, cukup itu. Ini plot twistnya itu sama. Oke, Mas. Berarti Ya. Itu gitu ya. Tadi apa yang ditanyakan? Oh ini, las. DP di omega. dayanya. Ini ya, DP di omega. Nah, itu ada ya, C kuadrat. Nah, ini kalau sudah ketemu Q atau P itu enak, tinggal masukkan aja. Itu struggle banget itu memang. Q0 kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat theta gitu. Jadi kita itu cuma butuh komponen yang diagonal tok, 1 2 itu gak usah ya, gak butuh. Kenapa? Karena Q0 ini itu definisinya adalah ini. Q0 itu sama dengan Q33 atau sama dengan minus Q11. Nah, ini itu ya. Tinggal dimasukkan aja yang tadi itu, 6QR kuadrat. Jadi apapun dia minus plus sama kan, dikuadratin kan. Berarti ini dP d omega. Nah, gitu ya. Enak ini, tinggal masukin. Berarti ini 6QR kuadrat sin 2 omega T ya. Wah, sangat struggle sekali. Sin kuadrat theta cos kuadrat theta. Nah, itu cukup. dP d omeganya. Ya, masalah penyederhanaan ya nggak penting lah, itu sudah sederhana lah menurutku. C
cari apa tadi, daya. Nah ini di Kamila gak usah nyari-nyari lagi, P itu ini Q kuadrat. Ingat ya, ini rumus yang quadruple ya, jadi beda ya antara yang quadruple dengan yang biasa. Yang biasa tuh yang P, kalau pakai yang P rumusnya yang tadi, tapi kalau pakai yang Q rumusnya ini dan ini ya. Nah ini ya, gitu ya dia. Nah ya wes, tinggal masukin. Nah loh, terus kalau ini apa dong? Oh iya ya, Q0. Nah ya wes, masukin aja. Nah ini terakhir. Nah, luar biasa perjuangan kita. Ini Q0 nya kan sama dengan Q11 ya. Nah wes, gini tok ya, gak apa-apa. Sin 2, oh, Masya Allah. Nah itu ya, udah gitu aja. Udah kelebihan banyak ya, gak apa-apa wes, anggap aja bonus ya dia ya. Nah, Iya Mas, makasih banyak. ya oke, jadi selamat. Mas, recordnya bisa malam ini nggak Mas? Bisa bisa. Oke. Oke ya, oke duluan ya.